Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ilahul awwalina wal akhirin. Wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Wa hujjatullahi alal khalqi ajma'in. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma'. Bapak Ibu, sebelum kita lanjutkan, mari kita baca terlebih dahulu ayat yang kedua sampai ayat yang kelima dari surat Al-An'am. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Huwallazi khalaqakum min tinin tsumma qadha ajala wa ajalun musamman 'indah thumma antum tamtarun. Wa huwa Allahu fis samawati wa fil ardi ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma taksibun. Wa ma ta'tihim min ayatin min ayati rabbihim illa kanu anha mu'ridin. Faqad kadzabu bil haqqi lamma ja'ahum fasawfa ya'tihim anba'u ma kanu bihi yastahzi'un. Mari kita coba cermati penjelasan para ahli tafsir terkait dengan ayat yang ke-2 sampai yang ke-5. Qala muallif rahimahullah, huwa subhanahu alladhi khalaqakum ayyuhan nas min tinin khina khalaqa abakum Adam alaihi salam minhu thumma daraba subhanahu muddatan liiqamatikum fil hayatid dunya wa daraba ajalan akhara la ya'lamuhu illa huwa liba'thikum yawmal qiyamah thumma antum tashukkuna fi qudratihi subhanahu 'alal ba'thi. Di ayat yang keempat, ayat ketiga, wa huwa subhanahul ma'budu bihaqqin fis samawati wal ard la yakhfa alaihi syai'un fahuwa ya'lamu ma tukhfuna minan niyati wal aqwali wal a'mal wa ya'lamu ma tu'linuna min dhalik wa sayujazikum alaiha. Di ayat yang keempat, wa ma ta'til musyrikina min hujjatin min 'indi rabbihim illa tarakuha ghaira mubalina biha faqad ja'athumul hujajul wadihatu wal barahinul jaliyatud dalatu ala tauhidillah wa ja'athumul ayatud dalatu ala sidqi rusulih wa ma'a dzalika a'radu anha ghaira ayisina biha wahum in a'radu an dzalikal hujajil wadihati wal barahinil
wal barahinil jaliyah faqad a'radu amma huwa awdah faqad kadzabu bima jaa bihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam minal qur'ani wa saya'rifuna annama kanu yastahzi'una bihi mimma ja'ahum bihi minal haqq hina yarawna al-'adzaba yaumal qiyamah. Saya coba artikan di ayat yang kedua, huwa subhanahu alladzi khalaqakum, dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan kalian ayyuhan nas, wahai para manusia, mintinin, dari tanah, khina khalaqa abakum, ketika Allah menciptakan bapak moyang, jadi bukan nenek moyang gitu. Karena apa? Kalau nenek berarti yang lebih dulu adalah ya Hawa, tapi di sini adalah bapak. Cuman kita, bahasa kita selalu menggunakan nenek, kenapa tidak bapak moyang? Nggih. Tsumma dharaba subhanahu muddata liiqamatikum fil hayatid dunya. Kemudian Allah menetapkan tentang masa tinggal kita di dunia, tinggalnya manusia di dunia. Wa dharaba ajalan akhar, kemudian Allah memberikan perumpamaan, ketentuan yang lain, la ya'lamuhu illa huwa, tidak ada yang tahu kapan kejadiannya kecuali Allah. Untuk apa? Liba'tsikum yaumal qiyamah, untuk kebangkitan kalian pada hari kiamat. Thumma antum tashukkuna fi qudratihi subhanahu 'alal ba'tsi, kemudian kalian meragukan kepada Allah, meragukan kemampuan Allah dalam membangkitkan manusia. Wa huwa subhanahul ma'budu bihaq, dialah Allah Tuhan yang berhak diibadai, ya, fis samawati wal ard, baik oleh penduduk dunia, penduduk langit ataupun penduduk bumi. La yakhfa alaihi syai'un, tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi atas Allah. Wa huwa ya'lamu ma tukhfuna minan niyati wal aqwali wal a'mal, dialah Allah yang mengetahui apa yang kalian sembunyikan, baik itu niat, tutur kata ataupun perbuatan. Wa ya'lamu ma tu'linuna min dzalik, dan Allah pun mengetahui apa yang kalian tunjukkan. Wa sayujazikum 'alaiha, Allah akan membalasnya. Oke. Ini kita mulai dari ayat yang pertama, ayat yang kedua, Bapak Ibu sekalian. Sebelum saya menjelaskan ayat yang kedua, sedikit ingin mengulang bahwa surat Al-An'am, surat Al-An'am masuk kategori surat Makkiyah. Surat Al-An'am itu masuk kategori surat Makkiyah. Meskipun ada beberapa ayat yang turun setelah hijrah, tapi Rasulullah SAW karena ketentuan Al-Quran itu adalah tauqifi, jadi ketika meskipun turun di Madinah setelah hijrah beberapa ayat, tapi Rasulullah menyampaikan bahwa masuk dalam surat Al-An'am, maka secara umum masuk dalam Makkiyah. Lah surat yang berkenaan Makkiyah, itu banyak berkenaan tentang masalah tauhid, jadi masalah ketauhidan. Bapak Ibu sekalian, yang perlu saya tambahkan, seperti yang disampaikan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu an berkenaan dengan surat Al-An'am ini, kata beliau, nazalat suratul An'ami bi Makkata lailan jumlatan wahidatan. Jadi surat Al-An'am ini turun secara global langsung, jumlatan wahidatan. Jadi
tidak beberapa ayat, tapi langsung satu surat. Ya. Meskipun ada beberapa yang turun, di antara sejarawan menyatakan turun di Madinah setelah hijrah. Sehingga ketika ada yang meriwayatkan begitu, penjelasan para ulama adalah itu penurunan ulang. Begitu. Artinya sudah diturunkan secara sempurna surat Al-An'am di Mekah, ya, sekali turun, kemudian ada kejadian tertentu diingatkan kembali. Haulaha sab'una alfa malakin yaj'aruna bit tasbih. Jadi ketika turun itu dibersamai dengan 70.000 malaikat. Sehingga ada salah satu Ibunda Aisyah kalau nggak salah dalam riwayat yang lain mengatakan ketika ayat itu turun, bukan Ibunda Aisyah, kalau antara Maimunah atau lupa saya, yang jelas saya sempat membaca kemarin ketika ayat itu turun, saya sedang memegang zimamul, jadi yang memegang kendali onta yang ditunggangi Rasulullah SAW. Saya melihat, kata beliau, begitu beratnya onta itu menyanggah, begitu. Nah, Abdullah bin Abbas menjelaskan saat itu bersamaan dengan 70.000 malaikat. Dan semuanya para malaikat itu sedang bertasbih dan mengagungkan Allah, memuji Allah Subhanahu wa taala. Wasababu fi dzalika annaha mustamilatun 'ala dalailit tauhid wal adli wan nubuwati wal ma'ad. Jadi di dalam surat Al-An'am itu mencakup tentang dalil-dalil yang menunjukkan kemahaesaan Allah. Kemudian menjelaskan tentang an-nubuwah, tentang kenabian Rasulullah SAW, kenabian para utusan Allah, wal ma'ad, termasuk hari akhir, tempat hari di mana kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ini. Kemudian bagaimana kaitannya dengan surat yang sebelumnya, surat Al-Maidah? Tadhammanat kullu min suratil Maidati wal An'am muhajatu ahlil kitab fi mawaqifihim wa aqaidihim. Jadi dalam surat Al-Maidah menjelaskan tentang Allah menyanggah keyakinan masyarakat, ya, yang menisbahkan sebagai pengikut ajaran Al-Masih Isa alaihissalam. Kemudian di surat Al-An'am ini pun juga Allah menegaskan tentang sanggahan Allah terhadap orang-orang musyrikin Mekah, ya, begitu. Kama dzukira fiha ahkamul mat'umat al-muharramah wadz-dzabaih. Di samping juga menjelaskan tentang berkenaan dengan bab makanan-makanan yang diharamkan. Yeah. Kemudian bagaimana cara Allah dalam menjelaskan, memberikan sanggahan, meyakinkan akan adanya tauhid, keesaan Allah Subhanahu wa taala, disampaikan oleh Profesor Wahbah Az-Zuhaili. Allah itu mengenakan dengan dua metode, dua cara. Yang pertama uslubut takrir, ya, cara Allah untuk menunjukkan kemahaesaannya dengan uslubut takrir, dan yang kedua adalah uslubut talqin, ya, metode talqin, ya. Apa maknanya? Fahuwa yu'ridu adillata wujudillahi wa tauhidihi fi suratil musallamatil badahiyah. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala dengan uslub takrir ini menampilkan dalil-dalil
akan keesaan Allah Subhanahu wa taala dengan penciptaan. Seperti di ayat yang kedua ini Allah mengatakan huwallazi khalaqakum min tin. Dialah Allah yang menciptakan kalian. Kum di sini yang dimaksudkan adalah Adam alaihissalam. Nggih. Nabiullah Adam. Nggih. Kenapa? Kaitannya dengan surat yang sebelumnya, surat An-Nisa. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Nggih. Wa khalaqa minha zawjaha. Wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Yeah. Jadi Allah ini menjelaskan. Jadi kaitannya di situ Bapak Ibu sekalian. Jadi huwallazi khalaqakum, dialah Allah yang menciptakan kalian min tin. Itu kembali kepada ayat yang sebelumnya, surat An-Nisa. Yaitu Allah mengatakan ya ayyuhan nas, wahai manusia, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Allah menciptakan manusia kalian min nafsin wahidah, dari satu jiwa. Lah ayat ini tidak cukup. Ya, perlu penjelasan lagi, yaitu Allah menyatakan dalam surat Al-Insan kalau nggak salah, wa bada khalqal insan min tin. Yeah. Thumma ja'ala naslahu min sulalatin min ma'im mahin. Nah, ini Bapak Ibu sekalian. Makanya tidak cukup dengan satu ayat. Jadi dialah yang menciptakan kalian dari tanah. Karena itu para ahli tafsir abakum, yaitu bapak moyang kalian Adam. Kenapa? Dijelaskan dalam surat An-Nisa, yaitu ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Nafsu wahidah ini siapa yang dimaksudkan? Wa bada'a khalqal insan, Allah memulai penciptaan manusia min tin, dari tanah. Nah, masih dijelaskan lagi dengan hadis riwayat Muslim dan riwayat Al-Bazzar. Al-Bazzar lebih jelas. Dalam riwayat Al-Bazzar itu Allah menyatakan bahwa ayat ini yang dimaksudkan adalah Adam. Kok bisa? Karena ada hadis, ya Adam, dikatakan ya Adamu anta abul bashar, khalaqaka biyadihi falamma khalaqahu situna dzira'an. Jadi ya Adam, nanti pada saat semuanya di padang mahsyar menyatakan, wahai Adam, anta abul bashar, kamu bapaknya manusia. Jadi bashar. Nah, kalau bapaknya manusia berarti bapak moyang. Bapak moyangnya manusia berarti tidak ada bapak sebelum Adam. Karena itu ayat ini atau hadis Rasulullah ini menyanggah keyakinan yang menyatakan Adam dan Hawa lahir kembar. Itu tertolak. Jadi kan ada buku itu yang ditulis oleh salah satu penulis produktif, aliran Padma, pendalaman tasawuf Al-Quran katanya.
Dia seorang jurnalis, ya, dulu di Jawa Pos, kemudian sempat di JTV, ya, yang menulis buku ternyata Adam dilahirkan. Jadi bukan diciptakan, tapi dilahirkan. Begitu. Padahal ini jelas, kalau kita, makanya Bapak Ibu sekalian, ayat Quran itu terkadang dijelaskan dengan Quran, tapi ada juga yang kemudian dijelaskan oleh hadis. Tidak bisa kita lepas dari hadis. Karena itu di sini nafsi wahidah yang dimaksudkan adalah Adam. Kok bisa? Dengan dasar wabada khalqal insan mintin. Kok bisa Adam? Dijelaskan dalam hadis, ya Adam anta abul bashar. Engkau adalah bapaknya manusia. Khalaqaka. Allah menciptakanmu, berarti sudah diciptakan dalam bentuk cetakan jadi. Nggih. Allah ciptakan dengan tangannya. Falamma khalaqahu, ketika Allah menciptakan Adam, situna dzira'an 60 hasta. Adzan Pak. Nggih, kurang lebih 30 meter. Itu. Jadi kalau sekarang ada orang pemain yang tingginya 2 meter lebih, nggih, ya Adam lebih tinggi lagi. Begitu. Lah kalau 60 hasta kemudian itu dilahirkan seperti yang diyakini oleh penulis, kita tidak bisa membayangkan ibunya seperti apa besarnya. Gitu. Kenapa begitu? Karena Allah menyatakan, Rasulullah SAW menjelaskan, falamma khalaqahu sittuna dzira'an. Karena itu berarti thumma ja'ala naslahu, kemudian Allah menjadikan keturunannya, yaitu keturunan Adam alaihissalam min sulalatin min ma'in mahin, itu melalui proses pertemuannya ovum dan sperma. Ngatan. Itu untuk keturunannya, begitu. Karena itu bagaimana dengan Al-Masih Isa alaihissalam? Allah ciptakan kalimat spermanya diganti dengan kalimat kun fayakun. Karena itu kalimatun alqaha ila Maryam. Begitu, Pak. Jadi maknanya di situ. Nah, semuanya begitu. Karena itu berarti wa khalaqa minha, Allah menciptakan dari nafsi wahidah tadi, yaitu apa? Dijelaskan dalam hadis bahwa khuliqa min dila, min dila, diciptakan dari rusuk. Zaujaha, yaitu pasangannya Adam alaihissalam, bukan lahir kembar. Wabatha minhuma, dari keduanya Adam dan Hawa, rijalan katsiran wa nisaa, lahirlah keturunan laki-laki yang banyak dan wanita yang banyak pula. Jadi huwallazi khalaqakum min tin, ini di sini yang dimaksudkan adalah Adam alaihissalam, seperti yang dijelaskan oleh para ahli tafsir. Kemudian thumma qadha ajala, kemudian Allah tetapkan ajalnya, ya. Allah tetapkan ajalnya. Apa ajalnya? Di sini yang dimaksudkan adalah al-hayah ad-dunyawiyah, kehidupan dunia, wa ajalum musamma indahu. Yang dimaksudkan di sini adalah al-ajal al-ukhrawiyah. Berarti al-hayah al-ukhrawiyah, kehidupan akhirat. Bapak Ibu sekalian, tsumma qadha ajala, Allah tentukan tentang ajalnya, waktunya kehidupan dunia itu untuk kita umat Rasulullah SAW
antara 60 sampai 70. Tapi ada juga yang yujawizu dzalika. Usianya melebihi dari 70. Jadi mayoritas umat Rasulullah SAW antara 60 dan 70. Kalau lebih dari 70 berarti aqallu, itu yang minoritas dari umat Rasul. Berarti yang mayoritas antara 60 sampai 70. Karena itu kehidupan dunia yang singkat ini itu harus ada peninggalan. Ada peninggalan yang kita tinggalkan. Ada yang sifatnya biologis, ada ideologis. Keturunan, Pak. Ini anak keturunan yang lahir dari kehidupan kita suami istri, supaya anaknya menjadi pelanjut gitu, dzurriyyah salihah. Yang ideologis ini anak didik. Anak didik, anak santri, atau anak yang kita biayai dari harta yang kita sisihkan. Supaya mereka tetap nanti mendoakan kita. Kalau ini jelas, dzurriyyah salihah ini jelas. Tapi yang ideologis ini misal saja kita terus terang berpikirnya kelanjutan, Pak, kelanjutan dakwah. Kelanjutan dakwah ke depan itu seperti apa? Gitu. Seandainya kemudian anak-anak yang punya potensi, misal ini Dokter Imam ini kan tabib, dokter, gitu. Kalau bahasa Indianya tabib, tabibun mahir. Ini keturunannya nanti juga ada yang dokter, kan? Ini bekalnya, pembekalan tentang ulum asy-syar'i. Meskipun dokter harus mengenal tentang ilmu-ilmu agama. Itu. Ini nanti mereka yang dari keturunan ini. Cuman ke depan ketika berbicara tentang kelangsungan dakwah, maka harus ada yang nanti mendalami tafaqquh fiddin. Tafaqquh fiddin. Bagaimana ini? Kita melihat umpamanya di Probolinggo itu anak yang secara kemampuan dan bagus. Ini dokter umpamanya saya infak per bulan 50.000. Kemudian Pak Dawam semua untuk membiayai anak ini untuk tafaqquh fiddin. Untuk tafaqquh fiddin. Sampai akhirnya dia menjadi alim. Alim terhadap Quran, fil Quran, atau alim terhadap hadis Rasulullah SAW. Maka inilah yang dimaksudkan dengan anak ideologis itu. Meskipun kita wafat, maka pahala terus mengalir dalam tabungan investasi akhirat kita. Anak kita jelas mereka akan mendoakan, tapi mereka ini juga akan jauh jangkauannya lebih luas lagi. Kenapa? Tafaqquh fiddin. Bukan berarti ini tidak, ini tetap. Ini tetap karena apa? Umat butuh juga dokter yang faham tentang agama. Tapi di satu sisi kita perlu yang tafaqquh fiddin. Kan kita enggak tahu. Saya kemarin sakit sehari sepekan gitu aja udah berapa kegiatan libur kan nggih. Aktivitas tarbawi libur.
Tidak hanya di sini, Pasuruan, di Bangil ngeten. Nah, maksud saya ke depan kita harus mulai berpikir, siapa kira-kira nanti di Probolinggo ini yang akan memikirkan untuk tafakuh fiddin ini, yang itu nanti menjadi anak ideologis kita kader gitu. Ya, syukur-syukur ada yang ahli Quran khusus, ada ahli hadis, ada ahli tentang syariah. Luar biasa. Begitu. Kenapa ini perlu kita berpikir? Karena keberlangsungan dakwah itu sebuah keharusan, tidak bisa terhenti. Ini yang dimaksudkan dengan kenapa usia kita di dunia itu tidak panjang. Ya, paling-paling 100. Ada yang 100 dalam tidak ada temannya. Tapi ada sisi yang ngeri, Pak. Ngeri juga. Saya kemarin ya hari Selasa itu kedatangan salah satu wartawan yang membuat saya kemudian berpikir, Masya Allah begitu. Jadi ada anak keluarga ya, karena ibunya ini sudah sepuh, anaknya itu di rumah bagian depan itu Masya Allah bagus, Pak, bagus. Sedang ibunya, ibu kandungnya diletakkan di belakang bersamaan dengan kandang kambing, dipisah, ibunya masak sendiri gitu, di usianya yang sudah sepuh. Saya kemudian, kenapa ini terjadi? Ternyata ngikuti petunjuk istrinya. Coba, naudzubillah, itu ibunya seperti itu. Yang ngeri lagi, Ibu sekalian, ibunya ini dibuang. Ngaten dah? Boten, Pak, ibunya masih sehat. Anaknya sudah tidak mau merawat, dibuang. Pertama diletakkan di satu tempat, ada yang di depan kantor Pemkot, malam-malam diantarkan, ditinggal. Itu orang Probolinggo. Itu. Jadi ditinggal. Kenapa? Kami tidak mau merawat lagi. Coba. Nah, ini anak biologis. Kenapa tadi saya katakan harus difahami tentang ulum syar'i, supaya mereka tetap berbakti kepada orang tua dalam kondisi apapun. Ini yang kalau itu terjadi seperti itu yang terjadi. Kalau anaknya Masya Allah dari sisi finansial, saya angkat jempol. Cukup, Pak, lebih dari cukup anak-anaknya itu. Tapi ibunya diletakkan di jalan. Kemudian dimuat di salah satu, marah-marah ke ini petugas, tapi kemudian dia datang lagi. Sudah akhirnya diletakkan di shelter dinas sosial. Kita support kebutuhan makan harian untuk si orang tua ini. Wah, ternyata sekarang itu dengan adanya tadi yang sering ada istilahnya panti werda ya. Itu ada yang panti werda ini dikelola oleh ormas, ada yang dikelola oleh pemerintah. Ini justru menjadi tempat anak-anak yang sudah tidak mau merawat orang tuanya diserahkan ke sini. Saya kemudian ainar bir, di mana birrul walidain. Nah, jadi ada yang, makanya di sini ada biologis, ada ideologis. Ini kalau tidak kita bekali ulum syar'i, pengetahuan tentang agama, naudzubillah, apalagi di era saat ini. Nah, kita akan tertutupi ketika ini kita berikan, kemudian di sisi yang lain kita terlibat dalam membiayai untuk ideologis, anak ideologis tadi tersupport. Nah, sekarang bagaimana supaya kemudian ini bisa terakomodir? Maka disinilah perlu lembaga wakaf yang mengelola dana umat, yang kemudian ini membiayai seluruh pendidikan ini sampai kemudian mengantarkan. Kan biayanya besar. Karena itu program Basnas RI itu adalah pendidikan kader ulama.
Itu mulai S1 sampai S3. Ada yang ditugaskan untuk belajar ilmu tafsir, khusus ilmu tafsir saja, S1 sampai S3-nya. Ada yang di syariah, ada yang di Quran, ada yang di hadis. Untuk apa? Dari dana umat ini kita ingin lahir generasi yang melanjutkan, supaya minimal ada anak ideologis yang kita bantu, seberapapun yang kita berikan, tapi dalam rangka itu. Kenapa? Karena maqadha ajala, karena waktu hidup kita sangat singkat, Pak, pendek. Karena itu dengan singkatnya itu bagaimana kemudian lahir dua generasi tadi. Wa ajalum musamman indah, begitu. Dan kehidupan dunianya, kehidupan berikutnya juga Allah tentukan. Cuman di sini tidak ada yang tahu. Rasulullah SAW kan pernah mengajak sahabat itu sekali waktu berada di gurun pasir Sohro. Kapan? Pada saat bulan purnama, Lailatul Badr. Jadi makanya orang Arab itu kalau sudah bulan tanggal 13, 14, 15, kalau itu hari-hari libur, hari liburnya kan mereka Jumat Sabtu, Pak. Jumat dan Sabtu. Jadi kalau sudah Jumat malam Sabtu, Sabtu malam Ahad, pas malam-malam purnama seperti itu, mereka tidak ada di rumah, berada di gurun pasir. Untuk apa? Tidak ada lampu, tidak menggunakan lampu. Mereka mentadaburi, salah satunya adalah hadis Rasulullah, innakum satarawna rabbakum. Kalian nanti akan melihat Tuhan kalian kama tarawnal qamar, seperti melihat bulan purnama, Lailatul Badri. Laisa dunah sahab, tidak ada awan yang menghalangi. La tudhamuna, kalian tidak berdesak-desakan. Jadi mereka, Rasulullah dan para sahabat itu begitu, duduk untuk kemudian nanti kita kalau melihat bulan purnama tidak desak-desakan, kira-kira kelihatan sempurna. Kita akan lihat Tuhan nanti seperti itu. Begitu. Makanya kemudian penjelasan dari firman Allah, kata Imam Syafi'i, wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Kalian nanti akan melihat wajah-wajah orang-orang mukmin itu berseri-seri melihat Rabbnya. Begitu. Itu balasan. Karena itu Bapak Ibu sekalian, selalu tadabbur sekali waktu. Jadi kalau orang dulu, rumah orang dulu itu ada yang lampu kan. Kita semua sekarang bergantung kepada lampu. Gitu. Semua. Begitu. Kembali. Wa ajalum musamma di sini adalah al-hayah al-ukhrawiyah, dan itu dimulai al-hayah al-ukhrawiyah ini dimulai dari satu, berpindahnya dari hayatud dunya ila hayatil qabr, hayatil barzakh, barzakh. Kemudian setelah itu dibangkitkan oleh Allah untuk kemudian bertemu di padang mahsyar untuk melakukan. Lah, thumma antum tantarun, wahai orang-orang musyrikin, kalian sudah tahu, mendapatkan penjelasan ini, tapi kalian tetap meragukan kemahakuasaan Allah. Begitu. Kemudian Allah jelaskan ini, wa huwallahu fis samawati wal fil ard. Dialah Allah. Ya, ini kalau orang filsafat tidak punya dasar belajar filsafat, tidak punya pemahaman tentang keyakinan yang benar, bermasalah. Wa huwallahu fis sama. Dialah Allah Tuhan di langit. Berarti dia meyakini Allah itu ada ilahus samawat. Yang kedua, ilahul ard. Meyakini dua Tuhan.
Wa huwallahu fis samawat, dialah Allah yang ada, Tuhan di langit. Wa fil ardi, dan di bumi pun juga ada Tuhan. Coba Pak. Padahal maknanya wa huwallahu fis samawat, dialah Allah Tuhan yang disembah oleh penduduk langit, dalam hal ini para malaikat. Wa fil ard, dan disembah oleh penduduk bumi. Allah yang disembah oleh penduduk langit dan bumi itu ya'lamu sirrakum, tahu yang kalian sembunyikan, rahasiakan. Oke. Makanya saya mengajak Bapak Ibu sekalian untuk tidak perlu jaga rahasia-rahasiaan kalau sudah berumah tangga. Nggih. Ruwet Pak kalau. Sudahlah. Sekarang Bapak punya HP, Ibu juga punya HP. Ada Bapak punya HP di password, istri punya HP juga di password. Nggih. Jadi ada yang disembunyikan. Tak perlu sudah. Wong ini suami, istri. Allah menggunakan bahasa hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Ya cuman di sini harus saling percaya. Saling thiqah, mempercayai. Loh kalau suami sudah tidak percaya sama istrinya atau sebaliknya, ini berarti anasir rumah tangga itu sudah ada masalah. Nggih, biasanya begitu. Ya'lamu sirrakum, Allah tahu yang kita sembunyikan, yang kita rahasiakan. Wajahrakum, dan yang kita sampaikan terang-terang, semua Allah tahu. Bahkan wa ya'lamu ma taksibun. Coba jenengan ulangi. Ya'lamu sirrakum wa jahrakum. Jahrakum itu termasuk yang kita lakukan gitu, tapi disebut ulang oleh Allah. Wa ya'lamu ma taksibun. Allah mengetahui apa yang kalian upayakan, kalian usahakan, tahu semua. Begitu. Siapa dia? Dialah huwallahu fis samawat wa fil ard. Gitu kan. Karena itu wa ma ta'tihim min ayatin min ayati rabbihim, tidaklah datang kepada mereka satu tanda dari tanda-tanda kekuasaan Allah illa kanu mu'ridin, mereka selalu ingkar. Kenapa? Meskipun menggunakan faham dalil, faham kekuasaan Allah, tapi karena memang tidak ada iman. Makanya konsep yang jenengan cermati, kalau kita cermati Rasulullah SAW itu pola pendidikan gharsul iman, menanamkan iman, itu kan ya. Itu konsepnya adalah dengan terkadang yang seperti tadi Rasulullah ngajak sahabat untuk di luar menyaksikan bulan purnama. Itu bulan. Kalian lihat, iya. Nanti kita melihat Allah nanti seperti kita melihat bulan, dan tidak desak-desakan. Begitu. Jadi pemahaman kemudian menjadi sebuah keyakinan. Kalau sekarang itu banyak konsepnya itu muter-muter dulu. Coba dalam konsep filsafat itu kan dimulai tidak boleh iman dulu, tidak boleh yakin. Ini dalam konsep ini filsafat, tidak boleh yakin, Pak. Jadi semua dihilangkan dulu, untuk kemudian dilakukan dengan dialog akliyah, logika akal, sampai kira-kira pada yakin. Wah, ada yang bertanya, lu kalau nanti itu kan kalau nanti penduduk surga sudah masuk surga semua, penduduk neraka sudah masuk neraka semua, berarti Allah nganggur dong gitu. Coba itu berpikirnya, logika menyamakan cara berpikirnya dengan kemampuan diri. Jadi kenapa? Karena berpikirnya adalah tidak yakin dulu, tapi akal dulu. Kita menanamkan iman itu dari iman dulu menjadi sebuah keyakinan, baru dikuatkan dengan dalil. Seperti Rasulullah tadi, kita ketemu melihat Allah, begitu. Karena itu
seperti ini, wa ma ta'tihim min ayatin min ayati rabbihim illa kanu anha mu'ridin. Faqad kadzabu bil haqq. Akhirnya mereka mendustakan terhadap kebenaran lamma ja'ahum, ketika kebenaran itu datang kepada mereka. Karena itu fasawfa ya'tihim amba'u ma kanu bihi yastasiun. Maka Allah akan hadirkan kepada mereka anba, kabar-kabar yang membenarkan dengan apa yang mereka remehkan, hinakan, istihza, permainkan. Jadi ayat-ayat yang pertama ini menunjukkan kemahakuasaan Allah. Dari menciptakan manusia, kemudian Allah memiliki sifat memahami, ya'lamu sirrakum wajahrakum wa ya'lamu ma taksibun. Sampai di sini Bapak Ibu sekalian, barangkali ada yang perlu didiskusikan. Monggo ya Bapak. Nggih, min dhila, nggih. Ya. Penjelasan dari para ulama itu perlu mereka yang mendalami tentang ini sebenarnya. Saya tidak paham detail nggih. Cuman perlu nanti coba kita kembali cermati. Saya hanya istidlal terhadap nusus saja masian, bahwa manusia Adam Hawa itu diciptakan min dhila. Kan diibaratkan wanita itu seperti tulang kan nggih. Dhila itu tulang yang bengkok. Kalau diluruskan dengan keras, patah. Dibiarkan tambah bengkok. Maka di sini ada masa tegas, ada masa lembut. Ngaten. Ini cuman itu penjelasan. Untuk detailnya nanti saya coba mempelajari secara khusus, mungkin kita bisa sampaikan apa yang dimaksudkan. Cuman kalau kita lihat di antara guru dulu ketika menjelaskan surat An-Nisa itu, salah satu dosen kami yang dari Mesir, syuf ya akhi, di bagian kanan itu kan agak bengkok. Wala alla min hadza, katanya. Bisa jadi Hawa itu diciptakan itu dari situ. Begitu. Jangan lihat rata-rata di situ. Ada katanya begitu. Cuman saya perlu penjelasan detail ya. Perlu penjelasan yang detail. Atau mungkin di antara jenengan ada yang sudah pernah baca. Nah, itu nanti kita coba. Nggih, ngaten Pak Dawam nggih. Insyaallah pekan depan saya berikan jawaban. Yang lain cekap. Monggo Ibu. Penggunaan Masya Allah dan ngaten nggih. Nggih. Ini sesuatu yang Masya Allah itu sesuatu yang mentakjubkan satu sisi. Kemudian di situ ada seperti contoh begini. Ketika melihat anak cacat, nggih, pirsa cacat, calon cantik, nggih, anak kecil gitu kan, itu kan supaya tidak kena ain, gitu. Ain ini kan penyakit nggih, karena ada unsur hasad, gitu, ada unsur iri. Anak ini bisa langsung demam, Pak. Dilihat itu, karena sorot mata, tapi di situ ada unsur hasad, itu ain. Begitu. Ketika melihat ini, kita langsung, Masya Allah, tabarakallah, ahsanul khaliqin. Begitu. Masya Allah, semua sesuai dengan kehendak. Tabarakallah. Semoga Allah memberkahi, dan Allah itu adalah ahsanul khaliqin, sebaik-baik yang menciptakan, mengembalikan pada Allah. Selesai ini. Jadi setan tidak masuk di situ. Begitu. Atau juga melihat sesuatu yang
mengerikan, mentakjubkan. Makanya ketika kita berangkat, subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu mukrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadzal birra wat taqwa. Ya Allah, saya meminta dalam perjalanan ini kebaikan dan ketakwaan. Wa minal amali ma tardha, dan aku meminta supaya mampu melakukan perbuatan yang engkau ridhai. Allahumma hawwin alaina safarana hadza. Mudahkan perjalanan kami. Wadwi anna buddha. Allahumma antas sahibu fis safar wal khalifatu fil ahli wal mal. Allahumma inna na'udzubika min wa'tha'is safar wa ka'abatil manzur, pemandangan yang mengerikan. Makanya Rasulullah SAW ketika dalam perjalanan kemudian melewati dataran tinggi, berdoa kepada Allah, bertakbir. Ketika dataran rendah, subhanallah, khawatir dalam perjalanan itu ada jin, dan jin yang penunggu di tempat itu. Ngaten. Jadi di situ Ibu. Jadi di sini termasuk contoh ketika kemudian kita melakukan tadabbur, kita mengatakan subhanak ma khalaqta hadza batila. Ngaten Ibu. Nggih. Secara umum ngaten. Nggih. Cekap Bapak Ibu sekalian, sudah hampir 1 jam lebih ya. Kita mulai, mudah-mudahan apa yang kita kaji pada kesempatan berbahagia ini Allah catat sebagai amal saleh kita. Hadirnya kita dalam majelis ilmu mudah-mudahan sebagai sarana Allah mengantarkan kita menjadi pribadi yang istiqomah dalam ketaatan, istiqomah dalam kebaikan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengantarkan kita semua menjadi orang-orang yang husnul khatimah, putra-putri yang Allah titipkan kepada kita. Mudah-mudahan Allah jadikan menjadi putra-putri yang saleh dan salihat, yang senantiasa berada dalam ketaatan dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan keluarga besar kita, anak dan cucu kita di surga kelak, mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan rizki yang Allah titipkan kepada kita dijadikan oleh Allah rizki yang membawa keberkahan dalam rumah tangga kita. Rumah tangga kita dijadikan oleh Allah menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, yang selalu mendapatkan curahan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk bisa melaksanakan ketaatan. Allah mudahkan kita bisa menunaikan ibadah umroh dan haji di masa yang akan datang, sebelum Allah mencabut kita, sebelum kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri majelis ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.